Ibu mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kameranya tolong di-on siaran. Mari kita berdoa dulu bersama. Tolong Dinda dan Dia dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu absen dulu ya. Belajar tentang sistem koloid ya, perbedaan larutan, suspensi, dan koloid. Tapi sebelum itu, mari kita mereview dulu pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang larutan dan campuran. Coba sebutkan pengertian larutan dan campuran, Nurlaili. Larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut, zat atau lebih, dan masih memiliki sifat asalnya. Iya, terima kasih Nurlaili sudah men-share pretest di Google Classroom. Boleh kalian cek di Google Classroom kalian, ya. Di situ ada soal, 2 soal, tolong dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti kalian tulis di Bu. ya, baik ya. Hari ini kita belajar tentang sistem koloid. Pelajaran hari ini yaitu melalui model problem-based learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi secara disiplin, peserta didik mampu membedakan antara larutan, suspensi, dan koloid dengan benar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis peran koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifat dan mengajukan ide untuk memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. Ya, perhatikan gambar di sini. Ini gambar apa kira-kira, Nak? Ini gambar apa? Halo? Halo? Minuman. Ya, sirup ya. Ini satu lagi gambar apa? Santan atau susu? Iya, ini santan ya. Ya, Ibu mau tanya dulu, kemarin ketika kalian Lebaran, ada kira-kira makanan apa saja yang ada biasanya di Idul Fitri atau Idul Adha? Tolong sebutkan. Ketupat. Ya, ketupat pakai sayur ya. Terus apa lagi? Opor ayam. Opor. Rendang. Makin lapar ya. Iya, betul sekali. Amati dengan benar. Terdengar suaranya? Dengar, Bu. Ya, boleh diamati.
Ya, setelah kalian amati, ada yang ingin bertanya? Labu pertama itu isinya apa kira-kira? Tadi dari video. Halo? Susu. Iya, susu. Labu kedua? Garam. Gula. Garam. Garam. Yang ketiga? Air dan pasir. Pasir. Ya, air dan pasir. Iya, betul sekali. Nah, Ibu sudah men-share LKPD di Google Classroom. Ya. Kalian boleh berdiskusi. Kelompok yang Ibu buat seperti ini, ya. Nanti kalian coba amati aspek yang diamati, yaitu sebelum dituang, di dalam kertas saringnya ada endapannya atau tidak. Kemudian dia termasuk apa? Larutan, apa koloid, atau suspensi. Ya. Kelompok pertama itu Dwi, Naya, Raihat, Rizky Audi. Kelompok kedua itu Andini, Nisya, Mizana, Fahmi. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dwi dan Naya, silakan dipresentasikan hasilnya. Setelah didiskusikan dari kelompok kami, dan ini hasilnya. Tabel pertama yaitu membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Aspek yang diamati sebelum disaring, gula dan air termasuk homogen, susu dan air termasuk homogen, air dan pasir termasuk heterogen. Yang kedua, kertas saring setelah penyaringan. Gula dan air tidak ada endapan, susu dan air terlihat tidak ada endapan, air dan pasir terlihat ada endapan. Yang ketiga, termasuk ke dalam golongan apa sampel tersebut? Gula dan air termasuk ke dalam golongan larutan, susu dan air termasuk ke dalam golongan koloid, air dan pasir termasuk ke dalam golongan suspensi. Tabel yang kedua, aspek yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan pengamatan dan studi literatur yang dilakukan. Aspek pengamatan yang pertama itu ukuran partikelnya. Larutan ukurannya kurang dari 10 pangkat min 7, koloid ukurannya 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Suspensi ukurannya itu termasuk homogen, koloid termasuk antara homogen dan itu termasuk heterogen. Fasenya itu larutan ada satu fase, koloid 2 fase, dan suspensi 2 fase. Jika dibiarkan, larutan tidak memisah, koloid tidak memisah, dan suspensi memisah. Dapat disaring atau tidak, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring, dan suspensi dapat disaring dengan saringan biasa. Ya, selanjutnya. Masih di mute, Naya. Kelompok 1, bagus sekali. Ayo tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, yang lain. Iya. Terima kasih. Baik. Bagus sekali ya. Coba sekarang kelompok 2, silakan maju perwakilannya. Ya, Andini. Ya, bentar, Bu. Setelah melakukan diskusi terhadap kelompok kami, hasilnya untuk tabel 1 membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Gula plus air sebelum disaring terlihat homogen. Susu plus air sebelum disaring terlihat homogen. Air plus pasir sebelum disaring terlihat homogen. Di kertas saring pada labu Erlenmeyer, pertama tidak ada endapan. Labu kedua tidak ada endapan. Labu ketiga tidak ada endapan. Gula plus air termasuk ke dalam golongan larutan. Susu plus air termasuk ke dalam golongan koloid. Air plus pasir termasuk ke dalam golongan suspensi. Perbedaannya untuk tabel 2 membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan pengamatan dan studi literatur.
Ukuran partikel larutan kurang dari 10 pangkat min 7. Jenis campurannya homogen, fasenya satu fase jika dibiarkan tidak memisah, dan tidak dapat disaring. Ukuran partikel koloid, ukurannya 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm. Jenis campurannya antara homogen dan heterogen. Fasenya dua fase, jika dibiarkan tidak memisah dan tidak dapat disaring. Ukuran partikel suspensi lebih besar dari 10 mm cm. Jenis campurannya heterogen. Fasenya dua fase, jika dibiarkan akan memisah dan dapat disaring dengan saringan biasa. Kesimpulannya adalah larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Koloid adalah suatu campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Secara visual, bentuk fisik koloid sama seperti larutan. Tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran ini bersifat heterogen. Suspensi adalah campuran heterogen yang pada umumnya fase terdispersinya berupa padatan, sedangkan medium pendispersinya cairan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2. Bagus sekali ya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, diskusinya. Mari kita buat kesimpulan, yaitu pertama, larutan itu adalah sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Suspensi, contoh campuran heterogen yang umumnya fase terdispersinya berupa padatan, sedangkan medium pendispersinya berupa cairan. Sedangkan koloid itu suatu campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Secara visual, bentuk fisik koloid itu sama seperti larutan. Tapi jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran ini bersifat heterogen. Ya, coba berikan 2 contoh koloid. Akbar, kira-kira apa? Akbar? Halo, Akbar. Ya, Bu. Ya, apa contoh koloid, Akbar? 2 contoh koloid, yaitu yang pertama batu apung. Ya. Dan yang kedua mayones. Iya, pintar. Terima kasih, Akbar. Selanjutnya, suspensi. 2 contoh suspensi. Apa ini kira-kira? Ini? 2 contohnya air tambah kopi. Terus yang kedua air tambah tanah. Iya, terima kasih Rini. Bagus sekali ya. 2 contoh larut depan, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis koloid. Ya. Tugasnya itu Ibu menugaskan kalian membawa salah satu dan hari ini dengan doa penutup. Silakan Dinda Nandia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya telah bergabung di pelajaran